tempat yang fokus 1A istilahnya, kita ke 1B dan 1C. Kalau populasi sendiri gimana Pak? Populasi penting tadi dibahas. Artinya kita juga akan membentuk satu populasi yang cukup untuk investor untuk berusaha lah. Artinya bukan cuma ASN ya Pak? Enggak, kita kembangkan ASN, TNI, Polri, ada 4 kan sebenarnya, ASN, TNI, Polri, penduduk lokal, kemudian pekerja, sama juga yang di luar itu, misalnya nanti ada sekolah-sekolah, ada gurunya kan, ada yang lain-lain, kemudian ada misalnya hospital atau rumah sakit, klinik itu kan juga ada susternya, segala macam itu juga harus diakomodir. Nah kita tadi lihat petanya semua itu, sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya ASN, TNI, Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu, dan masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat. Kalau pekerja tadi yang temporer atau pekerja yang nanti akan terus di sana sih Pak? Ini kan pembangunan sampai tahun berapa coba? Sampai tahun 2004. Nah itu dia kan, jadi kan pasti akan ada terus tuh, pasti akan ada terus pekerja-pekerja di situ. Nah itu kita harus akomodir. Jadi angkanya berapa? Gambaran idealnya? Angkanya belakangan ya. Tapi yang penting populasinya cukup untuk para investor itu mempertimbangkan bahwa ini memiliki daya beli yang cukup. Tapi lahan hijaunya tetap 70% Pak. Lahan hijaunya tetap 70% yang lahan tetap itu nggak kita robah gitu. Yang ya kan 25% cuma yang dibangun, dari 75% itu hanya yang 10% yang 5% 5-10% untuk hijau, sisanya yang 65% itu nanti akan tetap jadi hutan. Kita pengen, namanya juga kota hutan kan, kota rimba raya, jadi ya, yang itu tetap kita pertahankan. Kalau pemindahan ASN tadi Pak, itu skenario atau skemanya gimana Pak? Ada tahap-tahapannya atau ada skemanya Pak? Skemanya yang seperti yang sudah gitu, jadi nanti ada rumah dinas, ada yang bukan non dinas kan. Ya rumah dinas tentunya nggak bisa diperjualbelikan, itu nanti pasti pakai uang negara masuk ke situ. Tapi juga ada bagian yang misalnya swasta bisa masuk, sehingga ASN itu ada juga yang mungkin pengen beli kan, pada saat akhirnya dia ngangsur-ngangsur itu kan dia mau beli, itu bisa juga. Atau ada yang swasta juga, kalau swasta itu kan dia bangun istilahnya satu kompleks yang multiple uses. Jadi ada komersialnya, ada di situ nanti department store-nya segala macam, dan di situ ada juga apartemen. Itu bisa dimiliki oleh. Ada 4 skenario Pak yang ASN itu. Kan jadi yang udah ada fix gitu yang 4 skenario mana? Yang pemindahan ASN yang pertama tuh 1.500 sampai 3.000 sampai 6.000 60.000. Kan kita pokoknya nanti kita cari angka ya yang dimana tadi yang cukup menarik buat swasta untuk juga mempertimbangkan bahwa itu ada daya beli. Kisarannya Gitu. berapa? Angkanya kisarannya berapa? gambaran aja. Gambarannya. Kira 200 ribuan nanti penduduknya ya. Penduduknya itu di 2024 kira-kira 200 ribuan. 2024 besok 2024. ya? Ya. Oh ya. Itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, ya, kemudian juga pendatang tadi. 200.000 udah total sama yang Semua, lokal. semuanya Oh. juga. Oke. Kan kita nggak bisa-pisahin kan semua warga Semuanya IKN kan. Gitu. Ya. Siap. Oke ya. Terima kasih, Pak. Ya, kemarin waktu presiden itu yang terakhir, jadi memang di lapangan kan ada akses jalan logistik, air, baku untuk nanti kita siapkan, kemudian juga satu lagi land consolidation istilahnya. Jadi kita mulai buat coupling gitu, dan itu kan harus ada jalannya, kemudian kita bikin couplingnya, sehingga nantinya itu semua bisa siap buat investor untuk lihat tuh saya mau di mana sih gitu kan, kita harus bisa mampu untuk memperlihatkan itu. kalau pembangunan secara besar-besaran fisik kapan sih mulai? Tahun depan, Januari 2023, nanti kan tadi mungkin kalau Menteri PU yang bisa jawab, tapi kontrak insya Allah semua di Kementerian PU kan ditandatangan akhir tahun ya, jadi mulai tahun depan nanti kan ada pembangunan. Siap semuanya. Terima kasih Pak.